kembali di dialog spesial dari kita masih membahas mengenai potret pendidikan di Kabupaten Bogor. Kang Halim tadi sudah banyak yang dijawab oleh anggota Dewan kita gitu, dari Bogor, dari DPRD Kabupaten Bogor maupun dari Provinsi Jawa Barat yang siap mendukung nanti ya apa yang digelontorkan oleh teman-teman guru honorer. Tapi selain itu tadi juga disebutkan bahwa salah satunya adalah bagaimana BPJS itu sendiri ya. Ya, betul. Tuntut begitu oleh teman-teman honorer. Sejauh ini sudah sejauh apa? Baik, BPJS Ketenagakerjaan dan sekarang kan ada BPJS BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang dua-duanya sebenarnya kita perlukan, kita butuhkan. Karena ingat di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kewajiban untuk melindungi. Itu hak kita sebenarnya gitu kan. Sementara sampai saat ini memang sudah dibuatkan ke BPJS Kesehatan, tapi masih kisaran di 2000-an. Sementara kita 14.000. Jadi bayangkan masih 12.000 lagi yang belum tercover. Lalu BPJS Ketenagakerjaan ini perlindungan benar-benar memang harus. Artinya apa? Letak kita teman-teman, bayangkan yang dari Jasinga yang kalau mau sekolah saja mereka Sukajaya melewati hutan, itu teman-teman suka miris gitu mendengarnya, karena itu harus ada perlindungan. Sementara sudah dicetak katanya kartu BPJS Ketenagakerjaan kisaran 10.000, tetapi lagi-lagi untuk guru honor, tetapi teman-teman akhirnya menjadi kebingungan karena kita harus bayar. Hanya cetak kartu saja? Dicetak kartu saja, di cover 3 bulan waktu itu. Di cover 3 bulan dari APBD, katanya sih itu dana CSR, kita tidak tahu ya. Padahal kan kisarannya hanya kisaran 13.000 karena dua program itu, kematian dan kecelakaan. Ya, nah akhirnya kami juga sering ditelepon orang sama BPJS. Jadi bagaimana nih, gitu kan selanjutnya? Karena teman-teman akhirnya kan mogok. Karena ketika mau bayar pun hanya ratusan saja gitu, sementara kartu sudah dicetak 10.000. Nah, tuntutan kita adalah baik BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan sudahlah kita dimasukkan dan kita tinggal menerima gitu kan. Dulu kan waktu zaman itu kan ada jam tes ya. Teman-teman ketika sakit alhamdulillah ada yang menjamin, tapi sekarang jadi penjaminan khusus terhadap guru. Betul, itu yang harus kita ini kan kita tuntut terus itu supaya dibayarkan dari APBD. Gitu. Kang Asep gimana melihat ini tentang BPJS ini? Sebenarnya bisa tidak sih? Sangat mungkin. Jadi segala sesuatu kan sangat tergantung kepada political will dan niat baik. Tetapi bahwa secara postur anggaran tidak ada masalah soal itu. Kita anggota dewan juga dapat dibayar kan oleh APBD. BPJS itu. Jadi kita spesifik. Jadi bahwa guru juga jadi saya ingin mengajak begini, ini 13.000 kan per bulan ya? 13.000. Iya, jadi kan tidak besar sebetulnya. Gini loh, bisa begini. Saya sih tadi misalkan Kota Surabaya, itu Ibu Risma menggugat ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan soal alih kewenangan pengelolaan SMA, SMK ke provinsi. Kenapa? Karena Kota Surabaya telah mampu menggratiskan anak-anak sekolah dari mulai SD sampai SMA. Satu. Yang kedua, artinya juga dia tentu merawat kondisi guru kualitas berikut kesejahteraannya. Artinya apa? Dia juga memang mampu membangun sarana prasarana infrastruktur pendidikan yang maksimal di situ. Dia khawatir kalau masuk ke provinsi itu akan terabaikan. Jadi isunya itu. Jadi sangat konkret, sangat jelas secara moral kita bisa tangkap. Nah, kita kalau masih berdebat pada soal yang 13.000, ini kan jauh panggang dari api seperti bumi dan langit gitu loh. Nah, kenapa begitu? Karena semangatnya jelas. Nah, ini salah satu bukti konkret bahwa segala sesuatu itu bisa kita lakukan sepanjang jelas siapa penerimanya, kemanfaatannya pun juga konkret. Saya membayangkan begitu. Yang kedua, pengelolaan SMA, SMK di Provinsi Jawa Barat tidak ada masalah. Kenapa? Karena guru-gurunya juga homey, kerasan, lebih baik semua provinsi. Kenapa? Naik kok tanpa masalahnya. Saya ngobrol sama beberapa kepala sekolah di SMA negeri gitu, seneng Kang ke provinsi, mereka nambah katanya. Dan ini real. Anda bayangkan provinsi bicaranya dari Depok sampai Banjar, Pantura sampai Pantai Selatan, 27 kota kabupaten bisa meng-cover itu. Nah,
Kenapa? Ya karena kita tahu Kang Aher gitu ya, teman-teman di Dewan juga punya concern soal itu. Jadi meskipun kita tidak punya teritori wilayah untuk membangun, tapi ketika kita mampu berpikir kemudian juga secara konkret gitu ingin membackup teman-teman guru tadi itu, maunya kita dengan MK honorer itu. Di provinsi kami di Banggar ini dengan komisi 5 datang ke Kementerian Keuangan, biasanya mengalokasikan DAU buat honorer. Oh bisa katanya. Kenapa? Karena itu PR besar. Nambah pegawai sekian puluh ribu dari PNS guru-guru SMA SMK kepala sekolah di kabupaten kota tiba-tiba jadi PNS provinsi kan membantu. Anggaran cuma 9 triliun ngurusin 27 kota kabupaten yang kita rasakan itu tentu masih sangat kekurangan. Kita biasa tuh nambahin buat guru naik nambah Luar biasa. bukan cuma 13.000 loh urusannya ini. Intinya bisa ya. Bisa dong. Gitu. Itu Masuk menurut saya bisa tuh. nih ternyata ya, dari provinsi itu bisa. Maksudnya juga salah satu yang memang dituntut oleh guru honorer gitu. Kang Masud berarti gimana? Jadi Tuhan Allah itu sekalipun kita mau meminta rezeki seluas lautan itu nggak akan habis. Iya. Jadi kenapa tidak bisa ya? Yang penting kita tidak ingkar atas nikmat Tuhan begitu. Jadi bagi saya seperti juga disampaikan oleh Pak Haji Asep, apa yang disampaikan oleh Pak Halim ini tentang BPJS ini energi baru buat kita itu. Iya. Energi baru buat kita dahsyat. berjuang. Oh berarti ada lagi nih. Bupati kita baru, berjuang. Begitu. Bupati baru. Bukan jangan jadi segala sesuatu jangan jadi masalah kemudian kita pusing mikir. Bukan ini energi baru. Oh berarti ini masih ada yang perlu diperjuangkan. Ayo, pokoknya selama itu untuk kebutuhan kita manusia membangun Indonesia seutuhnya. Energi baru. Tinggal kita nanti payung hukumnya seperti apa, hitung-hitungan anggarannya bagaimana. Betul. Kan gitu. Yang jelas kita makan selalu berusaha untuk mencari solusi dari persoalan yang ada. Jadi beliau sudah menyampaikan bisa, kenapa tidak? Ya bisa, insya Allah gitu. Jadi yang penting kita tetap optimis dan berusaha. Siap. Dan saya ingin mengatakan bahwa ada kata-kata bijak, guru itu bukan orang hebat. Tapi tidak ada orang hebat tanpa jasa guru. Amin. Dahsyat. Iya ya, Haji. Itu. Betul. Luar biasa perbincangan kita ini ya pada hari ini dan memang waktu kita sangat singkat sekali sepertinya begitu. Sepertinya sudah mau habis. Kita mau saya mau closing dari satu-satu nanti. Saya dari Kang Halim dulu mungkin. Kang Halim ingin dikatakan apa kepada masyarakat Kabupaten Bogor atau harapannya terhadap guru saat ini? Ya, dengan adanya dialog seperti ini tentu kami lebih terbuka lagi, ingin berharap atas keberpihakan kepada kami, terutama apa yang menjadi tuntutan teman-teman guru honor yang ada dalam wadah Persatuan Guru Honor. Bahkan teman-teman juga akhirnya ngiri. Kenapa sih provinsi hanya mengambil alih SMK, SMA? Kenapa tidak kita SDS, SMP? Kenapa tidak ikut sertakan? Biar kabupaten juga tidak abai sama kita, gitu kan? Ada kesepahaman terkait banggarnya, anggarannya, gitu kan? Biar sama-sama saling mengawasi, memuliakan. Semuanya bisa masuk ke provinsi harapan kita. Mudah-mudahan dengan ini kami mengucapkan terima kasih atas keseriusan terutama dari Komisi 4, lalu Kang Haji Asep dari provinsi untuk lebih lagi mengawal kebijakan Kabupaten Bogor dan niat baik untuk memanusiakan manusia khususnya guru honor itu semoga terlaksana dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya. Kang Asep mungkin closing statement. Saya kira bukan soal harus ke provinsi atau tidak. Saya hakul yakin di tangan orang-orang seperti Pak Wasto sebetulnya potret pendidikan Kabupaten Bogor akan sangat terang benderang dan cerah. Enak dilihat begitu. Jadi saya hakul yakin. Dan tentu saya berharap bahwa orang-orang seperti Pak Wasto ini juga ada di mana-mana. Di semua lini, di semua sektor yang terkait dengan soal pendidikan dan juga soal apapun juga. Jadi secara sederhana bahwa pendidikan itu adalah harus menjadi skala prioritas yang utama dan wajib dilakukan oleh semua level pemerintahan dan juga masyarakat yang lainnya. Jadi kita berkacalah pada beberapa kota gitu. Kita paling melihat pada beberapa tempat gitu di mana ternyata memuliakan pendidikan berikut seluruh unsur di dalamnya itu bisa mereka lakukan. Jadi sudahi
soal 13.000 BPJS yang tidak mampu dibayar. Itu konyol menurut saya. Gitu loh. Karena bagi saya, tadi Pak Wasid sudah sampaikan di depan bahwa Kaisar Hirohito pada saat bom atom itu meledakkan Hiroshima dan Nagasaki, dia bertanya bukan berapa jumlah tentara yang tersisa. Yang ditanya adalah berapa jumlah guru yang tersisa. Dan itu 45 sampai sekarang kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Jadi kalau kita mau mengkotak-katik betapa pentingnya soal pendidikan, di situ contoh yang harus kita kasih mata yang kita bisa saksikan. Nah tentu dengan demikian saya berharap bahwa pendidikan bisa semakin maju, semakin disejahterakan gurunya, baik yang PNS apalagi yang honorer, infrastrukturnya terus benahi gitu. Jangan sampai kemudian anggaran kita juga jadi tuli soal kebijakan anggaran untuk pendidikan ini. Dan artinya saya berharap bahwa seluruh faktor, seluruh elemen, seluruh unsur soal pendidikan ini mampu bisa di-cover dengan maksimal. Bila perlu tambahan lagi anggarannya, saya kira Pak Wasid lebih paham soal itu. Dan provinsi saya bantu ya? Ya insya Allah, itu kan pasti sudah sama-sama kita. Oke. Dan mereka sudah cukup nyaman kan? Oke, Mas mungkin closing statementnya, silakan. Izin saya dengan suara yang tidak bagus, karunia Allah. Terpujilah wahai engkau, ibu bapak guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kehidupan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Luar biasa. Saya yakin Pak Haji Asep dari provinsi akan mendukung, membantu kita. Kalau ada kurang-kurang anggaran, insya Allah beliau sangat concern untuk dapil Kabupaten Bogor karena beliau diutus dari Kabupaten Bogor. Insya Allah. Optimis Haji ya, insya Allah. Terima kasih. Ini kan politik ya. Oke, baik. Pemirsa, demikian sudah perjumpaan kita pada dialog spesial pada episode kali ini. Luar biasa, banyak hal yang kita bisa dapatkan. Inspirasi sangat luar biasa, jadi dari Kang Wahyu, dari Kang Halim maupun dari Kang Wasto yang membidangi dari pendidikan di Kabupaten Bogor. Banyak hal yang diungkapkan, kita tunggu nanti ya. Bagaimana hasil dari perbincangan kita pada episode kali ini. Kita ketemu lagi dalam kesempatan pemirsa dengan tema-tema yang pasti lebih menarik lagi. Saya Nur Fadilan bertemu dan tugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Iya. Terima kasih Kang Fadil. Terima kasih. Terima kasih. Haji makasih ya. Sama-sama. Tambah sukses ini buat gurunya.